Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, baik yang hadir secara langsung dalam ruangan ini maupun yang nanti atau sudah siap mengikuti acara ini secara online di internet, saya ucapkan selamat datang di acara Global Lecture. Acara ini diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas internet sehingga bisa diikuti oleh siapa saja dan di mana saja. Dan acara ini terselenggara bekerjasama antara Indian School of Law and Government, Islamic Institute, dan Asosiasi Usaha Hukum Indonesia. Untuk memulai acara ini, kita akan mulai dengan sambutan dari Direktur Indian School of Law and Government, yang kemudian diikuti oleh sambutan dari Direktur Islamic Institute. Waktu dan tempat, Pak Omar, silahkan. Selamat datang, Pak Hajar, untuk acara Global Lecture bersama dengan Institut Istana yang didukung oleh PASN. Ibu Nana, Direktur Institut dan Bapak sekalian, Mas Hormati. Pertama-tama, Indian School of Law and Government mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Dan kerjasama ini ada 6 paket, ada 6 sesi saja. Dari bulan Januari ini sampai bulan Juni. Judul sudah kita tetapkan, salah satu diantaranya sebagai pembukaan adalah mengenai negara hukum dan keadilan sosial, dan sangat tepat sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi, Indian School of Law and Government, terima kasih atas kerjasama yang kita bangun. Mudah-mudahan kerjasama ini akan berlangsung terus dengan baik. Dalam rangka Global Lecture ini, Indian School of Law and Government bekerjasama dengan MPR dengan tema konstitusi untuk semua, juga dengan Lemhanas dengan tema bernegara dan membela negara, dan juga dengan fakultas-fakultas hukum. Ada 10 fakultas hukum yang kita jalin kerjasamanya sementara ini untuk pertama kali, di mana Profesor Juli menjadi dosen di fakultas hukum yang bersangkutan. Jadi itu nanti adalah resmi mata kuliah yang diberikan oleh Profesor Juli, dan juga ada sistem absensinya, dan juga diakhiri dengan evaluasi ujian semester. Indian School dalam rangka pelaksanaan programnya, salah satu diantaranya adalah membangun studio mini Global Lecture itu yang didukung oleh PASN. Dan insya Allah nanti pada mulai bulan depan penyelenggaraan seperti ini bisa kita laksanakan di kantor kami di BPPT. Di sana akan kita bangun mini Global Lecture yang akan diseluruhkan ke seluruh tanah air dan bahkan bisa diikuti di seluruh dunia. Sekolah itu kami mohon dukungan dari adik-adik sekalian, bersama ini adik-adik mahasiswa ini, mahasiswa harus betul-betul, terutama persoalan hukum ini negara kita banyak persoalan yang harus diperhatikan, baik dalam tataran pembentukannya dan utama sekali pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Dalam kesempatan ini, ketika kita mengambil tema negara hukum dan keadilan sosial, ini sangat-sangat tepat sekali untuk negara Indonesia pada saat ini. Banyak hal-hal yang
terkait dengan keadilan sosial ini masih belum terperhatikan dengan baik. Kesempatan ini nanti adik-adik sekalian bisa tanya langsung kepada narasumber yang sangat-sangat berkompeten sekali ini, dan apapun yang saudara dalam undang-undang akan ditanyakan, silakan. Ini forum akademis, jadi Anda bisa bebas menyampaikan pendapatnya soal ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf kalian, mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai karena jam 4 ini saya sudah ditunggu di ISD sana. Ada acara workshop yang saya harus menyampaikan sebagai narasumber. Oleh sebab itu sekali lagi untuk seluruh teman-teman sangat terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk pembangunan hukum Indonesia yang berdepan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama saya mengucapkan terima kasih kepada Adrian yang sudah bersedia dibajak di untuk datang ke tempat ini. Semuanya dipersiapkan mendadak sebenarnya. Karena kami tahu bahwa Pak Adrian akan berkunjung di Indonesia. Dan kebetulan International Institute dan di School of Government memang seperti tadi dikatakan oleh Pak Komar mempunyai program kerjasama untuk mengembangkan dan disebutkan dengan tema Rule of Law and Social Justice. Yang pertama, saya juga ingin menyampaikan bahwa bagi International Institute kegiatan mengkaji tentang Rule of Law ini bukan hal yang baru. Kami sudah memulai di tahun yang lalu bersama dengan sejumlah kawan-kawan di lembaga swadaya masyarakat untuk mendiskusikan mengenai persoalan-persoalan yang terkait dengan Rule of Law. Jadi dengan kawan-kawan di Indonesian Legal Indonesian Legal Center di hari dan lain-lain. Secara bergiliran kami sudah mendiskusikan tentang tema-tema aktual yang berkaitan dengan Rule of Law. Dan mengawali tahun ini kami mencoba sebuah cara baru untuk belajar bersama-sama mengenai isu ini. Tidak hanya melibatkan mereka yang ada di Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Dan dengan teknologi ilegal seperti ini, kami berharap bahwa diskusi akan menjadi lebih luas dan kita juga mempunyai kesempatan untuk bersama-sama mempelajari persoalan-persoalan yang terkait dengan konsep maupun terkait dengan implementasi atau apapun juga yang berkaitan dengan isu ini. Saya kira itu karena kita sudah menantikan kuliah dari Pak Adrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang perkembangan teori Rule of Law dengan narasumber spesial yaitu Dr. Adrian Bittner. Kita sebut spesial karena Dr. Adrian jauh dari Belanda ke Indonesia dan dengan orang kaya kegiatan saudara Indonesia bersedia untuk menjadi narasumber pada acara Global Lecture sesi pertama hari ini. Dr. Adrian adalah dosen senior di Fakultas Hukum Leiden University. Dia telah mencurahkan minat riset dan karir akademiknya untuk meneliti dan mengajar tentang hukum Indonesia, dan disertasinya tentang pengajaran usaha negara sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menjadi buku. Saya kira adalah studi tentang pengadilan tata usaha negara Indonesia yang cukup komprehensif dan analisis yang kritis. Pembahasan kita mengenai Rule of Law pada hari ini sebetulnya memang signifikan dan relevan dengan kondisi Indonesia juga. Sedikitnya ada 3 alasan mengapa topik ini menjadi menarik dan penting untuk dibahas. Yang pertama,
Konstitusi Indonesia masa amandemen sudah secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah secara konseptual rule of law ini, konsep bagian dari tulisan Dr. Adrian yang sudah diterbitkan oleh Indonesia itu masih menggunakan perdebatan di kalangan para ahli dan filsuf hukum. Ada banyak penafsiran tentang makna rule of law. Bahkan sampai saat ini belum ada definisi yang bisa diterima oleh semua pihak tentang apa itu rule of law. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat konteks penegakan hukum di Indonesia pada saat ini, pembahasan pertanyaan ini juga relevan karena pada saat ini muncul perdebatan mengenai mana yang lebih diutamakan dalam penegakan hukum, apakah kepastian hukum, apakah keadilan hukum. Kalau itu terkait dengan rakyat kecil yang menerima atau mengalami kasus hukum, biasanya orang bicara mengenai keadilan hukum. Tapi kalau terkait dengan rakyat besar, dari politik atau ekonomi, orang bicara mengenai perlakuan sama di depan hukum, dengan kepastian hukum. Jadi kita seolah terkumpul, terjebak pada dua kutub ekstrem ini. Apakah tidak ada pendekatan alternatif, pendekatan sintesis, keluar dari dua kutub ekstrem ini. Saya kira Dr. Adrian akan memberikan pencerahan pemahaman kepada kita. Senang sekali saya diundang ke sini untuk menjelaskan mengenai rule of law. Saya mohon maaf bahasa presentasi saya masih Inggris. Saya akan bicara bahasa Indonesia sebaik mungkin, tapi yang saya juga kira baik adalah bahwa ini untuk prestasi pertama seri ini. Jadi bisa saja bahwa barangkali bayangkan saya datang bulan Maret, tidak sekarang ini, sudah ada beberapa lecture dan pasti saja tidak ada kerangka yang jelas bagi beberapa yang mengikuti beberapa presentasi apa rule of law itu. Jadi yang saya akan coba dalam prestasi ini adalah untuk menjelaskan apa sih rule of law itu, bagaimana kita bisa mengerti rule of law itu sehingga nanti kalau ada diskusi kadang-kadang itu menjadi jelas apa yang sebetulnya dibicarakan, karena memang makna rule of law tidak begitu atau negara hukum tidak begitu jelas pada umumnya. Nah, itu mulai dari ide itu mulai ketika kami melakukan proyek penelitian yang termasuk Ibu Mirna, namanya Indira, dilakukan oleh Van Vollenhoven Instituut bersama beberapa partner di Indonesia, Universitas Andalas, universitas lain lagi. Ternyata kalau kita bicara negara hukum, bahwa setiap peneliti yang ikut serta dalam proyek ini memang ada ide yang berbeda, dan itu tidak hanya di pihak Indonesia tapi juga yang dari Belanda. Ternyata misalnya saya kira itu negara hukum. Nah, itu apa sih? Harus ada hukum dari perilaku negara harus didasarkan kepada hukum, harus ada human rights, dan harus ada hakim kekuasaan kehakiman yang independen. Nah, teman sekerja Profesor Yanisil Otto, dia bilang, wah ini demokrasi harus termasuk juga. Saya belajar di Universitas Amsterdam, mereka tidak memasukkan demokrasi di dalamnya. Dia belajar di Universitas Amsterdam lain, dia belajar demokrasi. Jadi juga di sana memang sudah ada ketidakjelasan, ada conceptual confusion. Jadi saya masih ingat saya ke Indonesia waktu zaman Soeharto. Jadi juga di sana ada negara hukum. Mereka bilangin begitu. Kalau kita lihat konstitusi tahun 45, memang negara hukum ada di dalam penjelasan waktu itu yang ditulis oleh Profesor Supomo. Tapi memang beberapa unsur-unsur yang biasanya
dimasukkan dalam konsep ini memang sama sekali tidak ada di sana. Jadi apa itu? Apakah negara hukum itu menjadi satu konsep, satu istilah yang kosong, yang sebetulnya tidak ada makna sama sekali?